webinar pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita mengadakan webinar yang cukup tematik, ya, karena di musim pandemik seperti ini kita dituntut untuk berkreasi, ya, berkreasi menciptakan sebuah iklim seminar yang berbeda dari biasanya. Nah, saudara-saudara sekalian, telah hadir di hadapan kita para pembicara, para pakar yang sangat hebat, yang sangat handal, yang nanti akan memaparkan pikiran-pikirannya terkait dengan new normal era ini. Ya. Yang jelas, dunia pendidikan itu adalah dunia yang paling terkena dampak, ya, signifikan dari proses pendidikan, ya, terutama yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa tidak semua daerah itu bisa tercover dengan teknologi, sehingga ketika terjadi peristiwa seperti ini, banyak hal-hal yang sifatnya teknis itu berdampak pada keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, ya, saya akan bacakan singkat kurikulum vitae dari para pakar yang nanti akan menyampaikan pikiran-pikirannya di forum ini. Yang pertama, ya, saya bacakan kurikulum singkat dari Profesor Dr. Trio Dharma Klaten. Nah, beliau berasal dari setting pendidikan, ya, dari setting pendidikan program studi pendidikan matematika, dan beliau sangat expert, ya, kepakarannya itu di bidang penelitian matematika. Nah, tentunya ini akan sangat menarik bagaimana matematika itu dikaitkan dengan fenomena sosial akibat dampak dari pandemi, apalagi dikaitkan dengan new era yang seperti ini, new normal istilahnya, new normal life. Nah, nomor telepon beliau mungkin ada yang berminat untuk mencatat, ya, saya bacakan 0816 450 3250. Ya. Nah, banyak sekali CV beliau yang dikirimkan ke panitia di kami. Tapi tampaknya saya tidak perlu membacakan terlalu panjang, terlalu banyak, nanti waktunya bisa habis. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, pembicara yang kedua itu adalah Bapak Dr. Dede M. Hum. Nah, beliau ini adalah instruktur di Universitas di UHAMKA, ya, UHAMKA. Nah, program studi yang beliau ada di dalamnya itu adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kepakaran beliau itu ada di linguistik dan keterampilan berbahasa, metodologi dan metodologi penelitian bahasa. Nah, kepakaran beliau ini sangat menarik sekali, sama dengan Prof. Triyono tadi, ya, yang akan mencoba mencermati, mengkaji lebih dalam bagaimana transfer language, ya, dengan media pembelajaran yang seperti saat ini, daring. Nah, beliau ini kelahiran dari Sukamandi pada 16 Juni 1965. Triyono tadi tidak menuliskan seperti itu. Nah, dan nomor handphone yang bisa ditulis, mungkin ada yang berminat, 0817 609 5555. Itu sekilas singkat tentang kurikulum pembicara kedua, Bapak Dr. Dede Hasanuddin M. Hum.
Kemudian yang pembicara ketiga itu Bapak Dr. Bulkani. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, beliau dilahirkan di Buntok 14 September 1969. Nah, tentunya beliau ini adalah seorang yang pakar juga di bidang dunia pendidikan, dan penelitian-penelitian beliau di bidang pendidikan sangat banyak sekali. Sama halnya dengan Prof. Triyono dan Pak Dr. Dede tadi. Nah, nomor handphone yang bisa diakses 0812 509 6181. Nah, itulah saudara-saudara sekalian kurikulum singkat tentang para pembicara pakar yang pagi siang hari ini akan memaparkan pikiran-pikirannya terkait dengan kondisi pendidikan di situasi pandemik saat ini. Nah, saya persilahkan Profesor Dr. Triyono, MPD, untuk lebih dulu memaparkan pikiran-pikirannya. Silakan Pak Prof. Triyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dimanapun berada, kita patut bersyukur hari ini bisa bertemu, bertatap muka secara virtual untuk memulai kegiatan yang diprakarsai teman kita dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tema kuliah kita hari ini tentang evaluasi pembelajaran di era new normal. Saya hanya menyiapkan satu poster, Bapak sekalian. Nanti bisa saya share. Baik, Bapak sekalian, jadi kalau kita runutlah begitu, mulai dari ketika WHO tanggal 12 Maret 2020 menyatakan bahwa status epidemi penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu merupakan sebuah pandemi, yaitu penyakit menular yang garis infeksinya berkelanjutan dan berjangkit di mana-mana, mencakup daerah geografi yang cukup luas. Saat itu lebih dari 110 negara telah tersebar. Kalau di Indonesia sendiri pertama kali itu diumumkan oleh Presiden tanggal 2 Maret 2020, di mana ada seorang ibu beserta anak perempuannya dinyatakan suspek terinfeksi COVID-19 dan mereka dirawat di sebuah rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso. Kemudian muncul Kepres 12/2020 tanggal 13 April yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 itu sebagai bencana nasional termasuk bencana non-alam. Bapak sekalian, ternyata COVID-19 itu istilah saya mengacaukan semua tatanan kehidupan manusia di bumi, bahkan sampai detik ini itu masih mengancam masa depan umat, baik itu dari kesehatan, perekonomian, termasuk di sektor atau bidang pendidikan. Nah, kita tahu terbitnya ada surat keputusan bersama 4 menteri, dari Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan secara tiba-tiba, sekali lagi, secara tiba-tiba tanpa persiapan, mengharuskan bergesernya baik itu peserta didik, guru, dosen, mahasiswa, siswa, termasuk orang tua dalam praktek pembelajaran
dari sistem reguler tatap muka menjadi belajar dari rumah. Termasuk di dalamnya melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Beberapa survei yang dilakukan di Jawa Timur, saya kira Bapak sekalian, menyimpulkan 88,75% pelajar yang melaksanakan sistem pembelajaran online ternyata mengaku jenuh, membosankan, bahkan membuat stres. Dan lebih dari 95% siswa menilai bahwa belajar melalui tatap muka dengan guru itu lebih efektif dibanding dengan secara online. Demikian juga Dirjen Dikti itu ketika dengar pendapat dengan DPR mengatakan bahwa telah melakukan survei yang dilakukan terhadap lebih dari 327.000 mahasiswa yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa lebih dari 90% mahasiswa menginginkan kuliah melalui tatap muka bertemu dengan dosen. Nah, namun kayaknya kita ini harus bersabar menunggu gerak cepat yang terukur dan cerdas dari pemerintah soal kebijakan pembelajaran di era new normal. Ya, berarti sebetulnya yang dimaksudkan dengan era new normal itu adalah sebuah blended learning, bukan old normal, bukan pembelajaran tatap muka seperti sebelum terjadinya pandemi COVID tentu saja. Tapi blended dalam arti bahwa merupakan sebuah kombinasi pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka secara bergantian dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, saya diminta oleh teman-teman untuk menyaji materi evaluasi pembelajaran di era new normal. Dan saya memilih salah satu model evaluasi dari Staffel BIM yang disebut model CIPP. Itu konteks, input, proses, dan produk. Ada model-model lain tentu saja, termasuk di dalamnya modelnya Kirkpatrick misalnya, yang di sana juga ada 4 dimensi, yaitu reaction, learning, behavior, dan results. Model CIPP itu dikembangkan oleh Staffel BIM pada tahun 1967 di Ohio University dengan berlandaskan pada 4 dimensi, yaitu konteks, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi produk. Evaluasi model ini tujuannya adalah membandingkan kinerja dari berbagai dimensi dengan sejumlah kriteria tertentu mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi, yang secara garis besar mencakup 4 dimensi. Yang pertama, konteks. Tujuan dalam arti manfaatnya apa, tujuannya apa, sumber dayanya bagaimana, masalahnya apa, latar belakangnya bagaimana, termasuk lingkungan. Yang kedua, dari dimensi input. Perencanaannya, stakeholdernya, strateginya bagaimana, pendanaan, cakupannya, riset, dan sebagainya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi proses, implementasinya bagaimana, tindakan pengembangannya, monitoring bagaimana, termasuk feedback atau umpan baliknya. Dan yang keempat, dimensi produk dalam arti capaian hasil, dampaknya, keefektifannya, efisiensi, pengaturan, dan sustainability-nya. Nah, fungsi dari evaluasi model CIPP ini adalah satu, membantu kepada penanggung jawab program di dalam mengambil keputusan untuk apakah program itu bisa diteruskan, perlu dimodifikasi, atau mungkin dihentikan sama sekali. Yang kedua, kalau tujuan yang ditetapkan program itu telah mencapai keberhasilannya, maka
ukuran yang digunakan itu sangat tergantung pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar, langkah-langkah dari pelaksanaan evaluasi CIPP ini adalah menetapkan keputusan yang akan diambil, kemudian menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan, baru pengumpulan data, menetapkan kriteria mengenai kualitas dari setiap aspek, kemudian menganalisis dan interpretasi data berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan yang terakhir, memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan. Apakah itu bisa dilanjutkan, apakah perlu dimodifikasi, atau bisa juga dihentikan sama sekali. Keunggulan dari model CIPP ini antara lain, sekalian, ini merupakan sebuah sistem kerja yang dinamis, memiliki pendekatan yang bersifat holistik, dalam arti mampu memberikan gambaran yang detail dan luas terhadap sebuah program, dapat melakukan perbaikan selama program itu berjalan maupun dapat memberikan informasi secara final. Jadi baik selama proses maupun di akhir kegiatan selesai. Jadi semacam formatif sampai pada sumatifnya. Kemudian yang terakhir, keunggulannya juga lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Kelemahannya apa, sekalian? Bahwa model CIPP ini tidak terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kelemahannya adalah kurang adanya modifikasi yang berdampak pada tingkat keterlaksanaan di lapangan. Kemudian kelemahan yang berikutnya cenderung fokus pada rasional manajemen daripada mengakui realitas yang ada. Kadang-kadang realitas yang ada itu tidak tidak sesuai dengan rasional yang konseptual yang dikembangkan. Ada juga terkesan top down, ya, dari atas ke bawah dengan sifat manajerial di dalam pendekatannya. Kalau diterapkan secara terpisah, tentu saja masing-masing dimensi itu akan melemahkan dari ide dasarnya. Itu secara garis besar evaluasi pembelajaran modelnya CIPP, jadi konteks, input, proses, dan produk dari Staffel-Beam. Sekali lagi bahwa yang penting adalah ada sebuah pertanyaan yang patut akan kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan yang sangat bijak menurut saya. Pengalaman terbaik apa sebetulnya yang kita peroleh selama belajar dari rumah, selama kuliah kita menggunakan sistem online itu, pengalaman apa yang paling baik yang dapat dijadikan modal untuk memasuki di era new normal. Sekali lagi bahwa era new normal bukanlah old normal, bukan pembelajaran tatap muka seperti dulu sebelum terjadi pandemi COVID-19, tapi merupakan sebuah blended learning, merupakan sebuah kombinasi pembelajaran sistem daring dan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara bergantian, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita masih tampaknya harus bersabar, Bapak sekalian, meskipun para mahasiswa, dosen, bahkan juga orang tua, itu juga sudah merasa jenuh ketika mengikuti pembelajaran dari rumah. Tentu saja yang namanya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswanya itu sangat diperlukan. Berbagai daerah sudah mencoba untuk istilahnya itu uji coba menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas di beberapa sekolah. Kami juga ikut
mengamati tentu saja Bapak Ibu, tapi sampai hari ini ternyata ada beberapa kendala yang masih belum bisa dilakukan. Meskipun sebetulnya untuk zona-zona hijau itu sudah bisa diperbolehkan, tapi dalam praktek itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Masyarakat sendiri sampai hari ini ternyata juga belum patuh seluruhnya terhadap misalnya dulu ada program PSBB ya, ternyata juga masyarakat juga masih belum bisa sepenuhnya memenuhi ketentuan, harapan maupun himbauan dari pemerintah. Semoga sedikit ini karena waktunya juga dibatasi, ini akan dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Tentu saja kami serahkan kembali pada moderator atau pemandu acara karena ini juga kebetulan baru pertama sekali. Mohon maaf juga kebetulan hari Kamis tanggal waktu libur itu semestinya saya bisa mengikuti rapat yang semula tanggal pukul 9, tahu-tahu agak mendadak itu digeser pada pukul 13, dengan sementara saya sudah menjadwalkan kegiatan itu sehingga saya tidak bisa mengikuti kegiatan yang pukul 9 pada waktu itu. Terima kasih, untuk sementara waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Triyono atas paparan pikiran-pikirannya yang tentunya sangat menginspirasi kami semuanya yang hadir di forum ini untuk mencoba memahami lebih jauh tentang dampak-dampak dari pandemi ini di bidang pendidikan. Selanjutnya nanti akan saya buka forum tanya jawab, tapi sebaiknya itu 3 pemateri itu memaparkan dulu pokok-pokok pikirannya, terus kita tanggapi. Nah, selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Dede Hasanuddin, M.Hum. Bapak Dr. Dede sudah bergabung di forum ini? Mohon maaf Pak Fauzik, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Jadi untuk Pak Dede kita lewati dulu, nanti langsung ke pemateri ketiga dulu Bapak. Oh baik, terima kasih Mas Admin. Berikutnya saya mengundang Bapak Dr. Bulkani. Bapak Dr. Bulkani sudah bergabung di forum ini. Bapak Dr. Bulkani sudah bergabung di forum ini. Halo. Silakan Pak Dr. Bulkani memaparkan pikiran-pikirannya. Monggo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Moderator, Pak Pauzik ya, Pak Dr. Pauzik, dan teman-teman di UMM, juga barangkali ada Prof. Inam dan Pak Latifun. Saya terima kasih bergabung dalam acara ini dan dalam beberapa grup yang saya kira sangat inspiratif, sehingga banyak kegiatan akademik yang kita bisa laksanakan. Kemudian yang saya hormati juga Prof. Triyono. Ketemu lagi Prof. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mahasiswa Prof. Triyono ini. Prof ini guru saya, dulu belajar statistik, belajar evaluasi, itu banyak dari Prof. Triyono ini waktu beliau menjadi dosen di Universitas Palangkaraya. Jadi alhamdulillah walaupun ketemunya lewat virtual begini ya Prof ya.
Nanti insya Allah bisa bertemu kalau Prof ke Palangkaraya atau saya ke Klaten. Kemudian Pak Dede dari UHMK yang saya hormati, serta teman-teman lain peserta webinar ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Bapak sekalian, memang betul kata Prof Triyono tadi bahwa keadaan pandemi ini ternyata merubah banyak sekali segi-segi kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan, apalagi juga dalam bidang evaluasi dan penilaian hasil belajar. Sekalipun nanti kita akan memasuki era new normal, tapi saya kira proses pembelajaran daring itu akan tetap kita pakai. Jadi kalau model istilah Pak Prof Triyono tadi kan ada blended model ya, campuran antara offline dengan online. Dan mau tidak mau dalam keadaan new normal itu proses pembelajaran yang daring itu juga menuntut adanya proses evaluasi atau penilaian yang juga daring. Kita lihat selama ini, selama zaman pandemi COVID ini, proses pembelajarannya daring, kemudian evaluasinya yang kita biasa laksanakan secara offline, bertatap muka, di dalam kelas, terpaksa juga kita lakukan secara daring, misalnya antara lain menggunakan format Google Form. Nah, dari beberapa fenomena itu yang mungkin nanti juga masih terjadi pada saat new normal, maka saya pikir kita akan banyak nanti tergantung juga dari proses evaluasi daring. Kenapa? Karena memang sebuah keharusan. Bahkan kalau kita nanti memasuki era Society 5.0, di mana ada istilah learning is mobile, misalkan. Belajar itu bisa di mana saja, anytime, anywhere, anybody. Maka proses pembelajaran daring itu menjadi sebuah keharusan juga, termasuk evaluasi, termasuk penilaian hasil belajarnya. Walaupun tentu selama ini banyak kendala, ada kebosanan dari peserta didik seperti kata Prof Tri tadi. Kemudian kalau di Kalimantan kendalanya juga misalnya sinyal. Nanti kalau pas lagi ngerjakan soal naik ke atas pohon mau memencet jawabannya akhirnya jatuh misalnya, itu kan banyak sekali masalah yang kita hadapi. Tetapi toh pada dasarnya kita semua ini akan berkembang jadi sesuatu yang lebih baik saya kira. Nah, ada beberapa kendala Bapak Ibu sekalian dalam hal kita nanti seandainya kita menggunakan evaluasi model daring, selain memang kualitas sinyal tadi itu. Kemudian ada juga keyakinan kita. Kita tidak begitu yakin apakah misalnya pekerjaan siswa itu, pekerjaan mahasiswa itu kita bisa yakinkan bahwa itu merupakan pekerjaan mereka gitu. Jangan-jangan ada joki misalkan. Kan dalam evaluasi daring itu tidak bisa terkontrol. Jangan-jangan misalnya ya kalau ngerjakannya sambil tiduran sih is okay, nggak ada masalah karena nggak kelihatan juga, tapi kan kalau ada perjokian sehingga pengawasan dalam proses evaluasi daring itu menjadi penting. Nah, saya menawarkan beberapa solusi, untuk agar proses evaluasi daring ini bisa reliable, bisa akuntabel, bisa kita percaya. Hasilnya itu bisa lebih akurat begitu. Kita tahu bahwa di dalam proses evaluasi atau proses pengukuran hasil belajar itu, hasil belajar peserta didik atau peserta tes itu kan sebenarnya mengandung skor kekeliruan. Kalau menurut yang disebut sebagai teori skor klasik itu dikatakan bahwa setiap skor hasil tes yang kita peroleh, sebutlah kita melaksanakan tes hasil belajar secara daring,
setiap skor hasil tes belajar itu selalu di dalamnya ada komponen error. Jadi kalau kita buat persamaan itu bisa kira-kira dinyatakan sebagai bahwa skor hasil pengamatan atau skor hasil pengukuran itu adalah komponen penjumlahan dari skor kemampuan sebenarnya dari seseorang peserta tes ditambah dengan komponen error. Jadi kalau seseorang peserta didik yang kita tes itu mendapat skor 80 misalnya, maka bisa jadi 80 itu kemampuan sebenarnya adalah 70, tetapi ditambah errornya 10, sehingga 80 sama dengan 70 tambah 10. Atau barangkali seseorang peserta tes yang mendapat skor 80 itu bisa jadi kemampuan sebenarnya adalah 90. Tetapi ada error minus 10, sehingga dia dapat 80 itu. 90 kurang 10. Nah itu terus terjadi seperti itu, sehingga tantangan kita adalah bagaimana kita membuat alat ukur dan melakukan pengukuran hasil belajar itu agar komponen errornya itu mendekati 0. Kan itu sebenarnya tantangan kita. Kalau komponen errornya itu 0, maka skor hasil pengamatan atau skor hasil tes itu akan mendekati skor true-nya, skor latennya, skor kemampuan sebenarnya dari peserta tes. Nah, tantangan kita memperkecil error itulah yang kemudian kita sering namakan sebagai tingkat akurasi. Atau kalau secara evaluasi, menurut teori evaluasi bisa disebut sebagai koefisien reliabilitas. Karena reliabilitas itu bisa kita bagi sebenarnya menjadi apa yang disebut sebagai indeks reliabilitas dengan koefisien reliabilitas. Nah, dalam konteks ini, untuk memperkecil error, secara teoritis, kalau kita melaksanakan sebanyak tak terhingga tes, ya, kita melaksanakan sebanyak tak terhingga tes kepada seorang peserta tes, maka errornya itu akan mengikuti distribusi normal dan akan mendekati dia, karena dia kan ada min ada plusnya. Sehingga secara teoritis itu akan mendekati 0. Sehingga kalau errornya mendekati 0, maka X-nya akan mendekati T. Jadi skor amatannya akan mendekati skor kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Nah, tapi kan tidak mungkin dalam realitas kita dan melaksanakan sebanyak tes kepada peserta didik atau kepada peserta paling kita beberapa kali gitu. Nah, dalam konteks itulah maka saya menawarkan salah satu yang mungkin bisa meningkatkan akurasi dari hasil pengukuran pendidikan dalam konteks pandemi maupun dalam era new normal nanti itu, khususnya dalam pelaksanaan tes daring, kita sebaiknya melaksanakan tes itu beberapa kali. Dalam dunia pengukuran itu ada prinsip bahwa kita jangan percaya pada pandangan pertama. Aku sering nganggo laptop kayak yang terus lebih luas. Kalau misalkan kita melaksanakan beberapa kali tes itu, maka besar kemungkinan hasil tes itu semakin lama akan semakin mendekati kemampuan sebenarnya dari peserta didik atau peserta tes itu. Karena secara teoritis secara teoritis semakin banyak kita melaksanakan tes, semakin errornya akan semakin kecil, semakin besar juga semakin mendekat antara skor hasil pengamatan dengan skor true-nya itu tadi. Nah, bagaimana kita melihat kehandalan? Bagaimana kita melihat tingkat akurasi dari beberapa kali tes itu? Tinggal kita carikan koefisien korelasinya saja, dikorelasikan antara skor hasil tes daring pertama dengan skor hasil tes daring kedua. Misalkan, kalau korelasinya mendekati 1, berarti ada konsistensi hasil pengukuran itu. Ya, ini tentu terlepas dari adanya kemungkinan misalkan carry out effect istilahnya. Carry out effect itu seseorang mungkin bisa mengerjakan sebuah tes yang berulang. Itu bukan karena
peningkatan hasil belajarnya, tetapi karena sudah sering dia mengerjakan soal itu, sudah hafal lah dengan soalnya. Itu tentu kelemahan dari tes berulang. Di dalam poster ini memang saya menawarkan beberapa alternatif ya. Sebenarnya ada, kita misalkan menggunakan tes lisan, kemudian hasil tes yang daring tadi kita bisa korelasikan dengan tes offline-nya pada peserta didik yang sama. Kalau dia korelasinya cukup tinggi, berarti hasil tes daring kita juga sudah cukup bagus begitu. Nah, baik. Jadi saya kira itu Pak Moderator, karena waktu yang sangat terbatas, maka saya hanya bisa paparkan paling tidak satu lah dulu dari beberapa solusi tentang bagaimana seharusnya kita meningkatkan akurasi pada tes daring di zaman pandemi COVID-19 ini maupun nanti di zaman new blended learning, nanti itu kalau istilah, meminjam istilah Pak Triyono tadi itu. Saya kira itu. Satu lagi saya tadi ingin konfirmasi, saat ini saya bukan lagi Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Pak Moderator. Jadi saya menyelesaikan jabatan di periode kedua itu di tahun 2019 yang lalu gitu. Nah, sekarang saya sebagai Ketua BPH, Badan Pembina Harian atau Yayasan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih perhatian kita semua, dan nanti mungkin lebih banyak kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Bulkani atas paparan-paparannya. Mohon maaf tadi kalau sempat salah sebut. Saudara-saudara sekalian, ya memang era pandemi seperti ini itu adalah ujian. Tidak hanya kepada kita yang pengguna, tapi para pakar itu juga sedang diuji. Ya. Ujiannya apa? Tidak sekedar menganalisis, ya, atau mungkin mengkritisi, tapi menemukan solusi-solusi yang konstruktif untuk pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya mengundang Bapak Dr. Dede Hasanuddin. Apakah Bapak Dr. Dede Hasanuddin sudah bergabung di forum ini? Nah, sudah Pak Moderator. Oke, monggo silakan. Ya. Dede Hasanuddin memaparkan pikiran-pikirannya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di ruang tatap maya yang sangat mulia ini. Apresiasi saya tentunya kepada pimpinan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara di depan orang-orang terhormat ini. Tentunya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang insya Allah senantiasa memimpin kita sampai akhir hayat nanti. Amin. Terima kasih Bapak Moderator. Tadi satu kata kunci ujian. Saya ke bagian nomor 2, tiba-tiba terpental. Negonya lama dengan panitia karena hanya disediakan 100. Sementara pesertanya mungkin membludak. Alhamdulillah saya masih bisa masuk, itu juga karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dua pemapar tadi saya dengar, ya alhamdulillah sudah sangat menarik, dan ini memang kita kombinasi ada matematika dan saya memang dari bidang bahasa Indonesia. Mohon izin moderator, poster yang saya buat ini saya buat formulasi yang agak berbeda dengan seminar-seminar ketika saya coba seminar di Jepang dan Cina, itu posternya betul-betul harus lebar
dan di print. Tapi dengan teknologi digital, saya untuk memprintnya repot. Akhirnya semalam saya belajar, Pak Moderator, teman-teman, saya buka cara membuat poster. Alhamdulillah ditemukan. Namun, jika ini masih kurang berkenan, saya akan siap memperbaikinya. Tapi jujur, kalau untuk artikel sudah siap sekali. Kalau artikel sudah siap sekali, karena apa yang akan saya sampaikan lebih pada tataran praktis, yaitu tataran yang sudah saya laksanakan. Jadi, saya benar-benar sharing apa yang sudah saya laksanakan di kampus saya. Izin share, Pak Moderator. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ini saya belajar semalam, jujur saja saya belajar semalam. Ternyata teknologi canggih ini sangat membantu kita untuk membuat program apa saja asal kita mau. Saya belajar secara otodidak, ya semalam sampai jam 3 saya coba buat. Ternyata enak juga membuat poster ya. Judul yang diberikan kepada saya adalah evaluasi pembelajaran di era new normal. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya dari UHAMKA, dan pendidikan saya semua dari S1, S2, dan S3 bahasa Indonesia, hanya di S2-nya linguistik, sehingga memang saya dipercaya oleh dekan, oleh rektor, untuk mengampu mata kuliah linguistik, bahasa Indonesia, dan metodologi penelitian. Bagi saya ini sangat cocok sekali dan sebuah keberuntungan bagi saya dapat materi evaluasi pembelajaran di era new normal. Baik, saya awali. Ini adalah gambaran ketika kita kuliah sebelum pandemi. Dosen senantiasa ada 3 hal yang harus dia lakukan ketika proses perkuliahan berlangsung. Yang pertama adalah bagaimana dia menciptakan mahasiswa dan mahasiswinya untuk menjadi orang-orang yang terdidik, untuk menjadi orang-orang yang profesional dan intelektual. Yang kedua, ini saya gambarkan dengan visual. Mohon maaf saya pakai visual, Pak. Ini saya anggap api ini adalah ilmu. Artinya jangan sampai ilmu mereka padam. Dan yang terakhir pasti mahasiswa akan menuntut hasil belajar. Apa yang dia dapatkan selama perkuliahan itu berlangsung. Itu ketika kuliah tatap muka di kampus kami. Kemudian tiba-tiba tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Triyono, bahwa kita dilanda pandemi yang sampai hari ini masih sangat besar kemungkinannya untuk lama bertahan. Contoh Amerika masih yang tertinggi dalam korban kasus pandemi ini. Dari hal itulah timbul berbagai persoalan, berbagai masalah yang tentunya sudah dipikirkan juga oleh pemerintah kita lewat Pak Menteri yang dikenal dengan Mas Menteri, yang dinamakan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Belajar. Apa masalahnya? Bagaimana proses perkuliahan tetap berlangsung? Bagaimana proses pengumpulan tugas? Bagaimana hasil belajar mahasiswa bisa kita nilai? Nah, persoalan-persoalan ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Tentunya perlu dilakukan terobosan-terobosan agar mahasiswa tetap mendapatkan hak pendidikannya di masa apapun. Terbetik dari masalah itulah akhirnya saya mencoba membuat sebuah evaluasi pembelajaran ketika dihadapkan kita pada era new normal. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengubah mindset dosen dan mahasiswa. Bagaimana kita tidak terlena dengan kasus ini, bagaimana kita tidak terpuruk dengan kasus ini, tapi tetap kita memberikan pelayanan terbaik, yaitu pendidikan, ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa. Setelah mengubah mindset dosen dan mahasiswa, tentunya kita sudah menemukan solusi, yaitu dari proses tatap muka menjadi proses tatap maya, yang terkenal dengan istilah pemerintah WFH, Work from Home. Bekerja, beribadah, berkarya di rumah saja. Konsep inilah yang akhirnya
saya gunakan untuk mulai mengubah mindset mahasiswa tadi, bagaimana walaupun di rumah perkuliahan tetap dijalankan. Model evaluasi yang saya gunakan berbeda dengan Pak Triyono, saya menggunakan Patrick, yaitu Reaction, Learning, Behavior, dan Research. Artinya saya ingin memberikan dulu pembelajaran kepada mereka terhadap reaksi-reaksi yang menolak bahwa ternyata perkuliahan lewat digital, lewat tatap maya, banyak sekali persoalan-persoalan yang sampai hari ini belum teratasi. Kuota internet, kemudian sinyal yang merepotkan, kemudian waktu kuliah yang kadang-kadang tidak fleksibel, kemudian ruangan Zoom yang terbatas, banyak hal itu. Tapi itu tidak saya persoalkan karena memang jauh-jauh hari UHAMKA sudah menyiapkan perangkat-perangkat software dan hardware-nya untuk melaksanakan perkuliahan tatap maya ini. Jujur, kami menggunakan dua sistem, sinkron dan asinkron. Nah, disinilah kami diberikan kebebasan, merdeka belajar, diberikan kebebasan antara dosen dan mahasiswa untuk berkompromi. Kapan kami kuliah sinkron dan kami kuliah asinkron. Tentunya sinkron ketika proses perkuliahan yang kita berikan adalah pendalaman-pendalaman materi, pemahaman-pemahaman materi yang memang harus mereka dapatkan secara sinkron. Sementara asinkron lebih kepada unjuk kinerja. Asinkron lebih kepada hasil. Hasil apa yang mereka dapatkan walaupun lewat asinkron. Dan kehadiran mereka itu tidak dilihat dari mereka presensi, tapi input atau unduh atau unggah yang ia masukkan ke dalam sistem tadi. Itulah yang membuat mereka akhirnya terbuka mindset-nya, walaupun di rumah, walaupun WFH, dia tetap melaksanakan pembelajaran. Merdeka belajar, merdeka untuk dosennya, dan merdeka untuk mahasiswa. Inilah yang saya sampaikan, bahwa kampus kami akhirnya membuat aplikasi digital, yang mungkin semua kampus juga mempunyai istilah yang berbeda-beda. Ada yang e-learning, ada yang online learning UHAMKA. Tapi intinya sama, adalah blended learning. Apa mindset yang kita ubah? Artinya mereka bisa belajar dari rumah. Ini saya contoh gambar ada kasur. Mereka belajar sambil santai di kasur, bisa. Kemudian kita juga membuat Zoom seperti sekarang ini, yang kita kenal dengan istilah Bluetooth. Kemudian juga kita bisa saling berinteraksi, baik melalui aplikasi online learning, Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Apa yang kita lakukan dalam proses perkuliahan? Semua yang tadinya proses tatap muka berubah menjadi tatap maya, dan semua proses pemberkasan pun akhirnya melalui tatap maya. Satu contoh, kita ada berita acara perkuliahan yang kita buat, yang di dalamnya berisi materi-materi, berisi presensi mereka, dan berisi jumlah pertemuan yang akan kita lakukan selama 1 semester, dan berisi dengan materi-materi pertemuan 1 sampai dengan 14. Kemudian di situ juga ada forum diskusi yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk berchatting dengan kita. Jadi kita mengakrabi mahasiswa. Kita dekat dengan mahasiswa walaupun dalam tatap maya. Kita layani mereka dengan sebaik-baiknya selama forum diskusi yang digunakan adalah forum diskusi yang sifatnya benar-benar akademik. Demikian juga, inilah kelebihan asinkron, supaya mereka mau belajar, kita berikan waktu selama sekitar kurang lebih 6 hari. Mereka kita berikan kesempatan untuk upload tugas. Upload tugas ini dimaksudkan untuk memberikan UKIM tadi, kinerja mereka, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa kepesertaan
atau keikut partisipasian mahasiswa itu 100%. Karena apa? 6 hari tadi yang diberikan, jadi mereka ada kesempatan. Ketika sinyalnya lagi jelek, ketika cuaca lebih kurang baik, dia akan cari waktu yang tepat untuk mengupload tugas mereka. Inilah yang membuat mereka berubah mindset-nya, tidak perlu print lagi, tidak perlu menjilid lagi, tapi cukup dengan mengunggah tugas mereka itu sudah terlaksana dengan baik. Tentunya inspirasi ini juga jalan, tadi yang disampaikan oleh moderator, kebetulan saya juga instruktur PPG online, memang pemerintah, Kemendikbud dalam hal ini, memang sudah memperkenalkan PPG online ini. Artinya guru-guru juga diajarkan bagaimana mereka mensubmit, bagaimana mereka mengunggah tugas-tugas mereka lewat modal tadi, lewat aplikasi tadi. Dan kemarin baru pelatihan lagi, kita sudah akan menguji kinerja guru lewat digital. Mereka bisa dinyatakan lulus ketika portofolio yang mereka unggah itu semua lengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan sekali saya mengampu mata kuliah sosiolinguistik dan psikolinguistik. Dan yang satu lagi mengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Berpikir lagi saya, bagaimana supaya mahasiswa punya hasil, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan dia bisa mempresentasikan hasil kerja mereka. Akhirnya saya ambillah model pembelajaran kolaboratif yang intinya membagi kelompok mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan sebuah penelitian sederhana sesuai dengan materi perkuliahan yang saya berikan. Salah satu contoh misalnya bahasa Indonesia yang saya ajarkan di PIKAS. Tentunya banyak sekali hal yang bisa dibahas dengan mencari data hanya lewat literasi digital. Misalnya dia melihat artikel tentang kesehatan yang salah dari segi ejaannya, dari segi gabungan katanya, struktur kalimatnya, kalimat efektifnya, dan penggunaan istilah asing. Atau mereka saya minta untuk meneliti spanduk-spanduk, poster-poster yang penulisannya sudah sangat melanggar kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah hasilnya sangat menarik. Mereka bangga. Bahkan mereka bisa berbahagia, ternyata saya bisa ya Pak. Di rumah kami melakukan penelitian sebaik ini. Demikian juga yang sosiolinguistik. Bagaimana mereka meneliti variasi-variasi bahasa yang muncul di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, kemudian di chatting yang lain. Ini ternyata menarik. Demikian juga psikolinguistik. Mereka membuka YouTube, mencari bagaimana konsep anak dalam memahami bahasa. Bagaimana konsep anak dalam menerima bahasa. Dan bagaimana konsep anak dalam belajar bahasa. Dan bagaimana distribusi bahasa yang dibandingkan teori-teori yang lama itu sudah berubah. Anak zaman sekarang ternyata tidak bisa dilihat dari umur. Artinya anak umur bulan pun sudah bisa melakukan stimulus dan respon dalam bahasa. Nah, lalu bagaimana menilai UKIN mereka? Saya buka di sinkron pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Jadi kita hargai tugas mereka secara kolaboratif, mereka presentasi secara tatap maya seperti sekarang ini. Alhamdulillah, menurut saya hasilnya sangat baik sekali. Artinya mereka tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tapi betul-betul mereka melakukan pekerjaan sebagaimana layaknya membuat penelitian seperti kita. Bahkan jujur, hasil penelitian ini ada yang diangkat jadi skripsi, dan sudah beberapa yang masuk ke dalam artikel. Kalau tidak salah ada yang sudah dapat Q2, ada yang Sinta 2, itu hasil murni mahasiswa. Artinya, dosen tidak boleh malu. Dosen tidak boleh merasa kalah ketika mahasiswanya lebih baik, ketika mahasiswanya lebih muncul duluan. Jujur, masih banyak dosen yang belum sempat membuat artikel, tapi disusul oleh mahasiswanya.
Dan kami selalu melakukan kolokium kepada mahasiswa-mahasiswa yang berhasil publish artikelnya baik di internasional maupun di nasional. Nah, tentunya ini adalah terobosan-terobosan yang bisa kita berikan kepada kampus dan kepada mahasiswa. Di dalam new era ini, apapun bisa kita lakukan. Hasil dan simpulan, itu tadi, diperoleh hasil laporan penelitian digital tentang penelitian bahasa sederhana secara kolaboratif. Mengapa kolaboratif? Saya juga ingin melihat ada kekompakan di antara mereka. Ada solidaritas di antara mereka. Karena kalau yang perorangan sudah ada di aplikasi Olu. Jadi saya bisa periksa pribadi. Tapi kalau yang yang kolaboratif itu harus dipresentasikan. Satu lagi, saya juga setuju dengan Pak Bulkani, tadi juga saya menguji tes lisan. Ada tes lisan keterampilan berbicara yang mereka harus rekam sendiri dan akhirnya mereka upload ke YouTube dan mereka menyampaikan URL-nya. Jadi ketika saya buka aplikasi, URL-nya ada, rasa bangga, ditonton oleh temannya, ditonton oleh saudaranya, bahwa mereka sudah terampil berbicara, walaupun hanya lewat tatap maya. Kesimpulan, dosen adalah diplomat yang sangat ulung, seorang manajer yang sangat profesional, bagaikan tepung yang dia bisa ubah menjadi apa saja untuk diberikan kepada mahasiswa tercintanya. Satu jargon, WFH bukan halangan untuk berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Dede Hasanuddin atas paparan-paparan. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang sudah dikemukakan oleh 3 pakar tadi itu menurut saya sangat konstruktif, ya, sangat konstruktif dan menginspirasi kita semua untuk mencari solusi bagaimana praktek pendidikan yang lebih elegan, yang lebih praktis tentunya di era yang seperti ini. New normal era itu adalah sebuah kondisi tatanan kehidupan baru yang semuanya serba baru. Bahkan cara berkomunikasi pun itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tadi sempat disitir oleh Prof. Triyono tentang zaman old. Ini bukan zaman kuno lagi, tapi ini adalah zaman yang serba baru. Tata pergaulannya juga baru, termasuk media-media yang kita gunakan baru. Nah, kebaruan-kebaruan ini menuntut semua elemen pendidikan itu menyesuaikan diri. Kalau untuk adik-adik mahasiswa, barangkali itu tidak ada masalah. Karena era seperti ini adalah eranya generasi milenial. Nah, sedangkan yang sudah berusia sekitar 60 dan harus beradaptasi dengan teknologi baru yang digunakan dalam proses pendidikan, itu harus bersusah payah beradaptasi. Nah, tampaknya ini semuanya harus berubah. Nah, tantangan dunia pendidikan, tadi saya sempat mencatat simpulan dari 3 pakar tadi atas paparan-paparannya. Saya teringat dengan filsafat pendidikan itu. Ya. Tampaknya di era seperti ini harus dipikirkan tentang kurikulum. Dan itu seingat saya ada beberapa aliran dalam filsafat itu. Tadi saya sempat mencatat itu. Ada aliran idealisme sampai aliran aliran apa ini ya? Nah, ada aliran idealisme yang sebentar. Iya, pragmatisme. Mulai dari idealisme sampai pragmatisme. Yang beberapa di antara 6 itu saya mencatat, nah tampaknya ini harus ada perubahan desain kurikulum. Ini mohon maaf para pakar pendidikan, mungkin saya keliru memahami era sekarang ini, di mana kurikulum itu menjadi bagian yang harus dimodifikasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam aliran filsafat pendidikan yang perennialisme, kemudian eksistensialisme dan progresivisme. Jadi 3 aliran itu ya kesannya itu mengarahkan supaya kurikulum pendidikan itu tidak kaku,
tapi fleksibel. Nah, tapi nanti apalah kata pakar ya, yang lebih memahami tentang bagaimana anatomi pendidikan di era new normal seperti ini. Baik, saudara-saudara sekalian, saya buka kesempatan untuk bertanya kepada para pakar yang hebat-hebat ini. Ada kurang lebih waktu 1 jam dari sekarang. Monggo dipersilakan. Dipersilakan saudara-saudara yang tidak menyampaikan pikirannya atau bertanya pada narasumber yang hebat-hebat ini. Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ya tema terkait dengan evaluasi pembelajaran era new norm itu, dan tentu ini merupakan sebuah tantangan juga ya bagi dosen dan juga bagi guru, bagaimana mempraktekkan penilaian atau evaluasi pembelajaran, di mana mungkin beberapa bulan ini kita juga akan menghadapi yang namanya pas penilaian akhir semester gitu. Saya mau bertanya kepada para pakar-pakar di sini, bagaimana terkait penilaian yang berupa praktek, misalnya salah satunya membaca Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang efektif. Mungkin ada solusi-solusi dari para pakar terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Muhammad Rafiq atas pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan linguistik ini ya. Bagaimana pembelajaran dan evaluasi linguistik ini bisa dilakukan di era seperti ini. Baik, saya tampung dulu mungkin sampai 3 pertanyaan baru saya sampaikan ke para pakar. Silakan yang lainnya. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada atau belum ada lagi yang perlu ditanyakan, monggo barangkali Prof. Triyono bisa memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan evaluasi praktek linguistik. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Selamat siang, Bapak. Tadi sudah dijelaskan juga dari teman kita bahwa yang namanya penilaian itu bisa dilakukan melalui berbagai cara atau berbagai teknik. Ada, katakanlah, sebetulnya kalau kita bicara penilaian itu kan diawali dengan pengukuran dulu, Pak. Jadi, karena kalau menilai itu kan sudah memberikan sebuah judge. Menilai. Mesti diawali dengan pengukuran. Kalau kita melakukan pengukuran, maka mestinya kita bicara alat ukur. Instrumennya. Tadi Pak Bulkani jelaskan, ada yang validitas lah, ada yang reliabilitas lah, supaya hasilnya objektif dan sebagainya. Nah, terkait dengan tadi bisa tes itu kan bisa dengan tertulis. Bisa juga dengan lisan. Nah, yang disebutkan Pak Rafiq ini sebenarnya termasuk tes perbuatan ya. Tes perbuatan itu bisa saja misalnya berpidato misalnya ya. Atau termasuk tadi misalnya bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, tentu saja kalau ada teknik wafa apa ya Pak Rafiq ya, mungkin perso ya, membaca Al-Qur'an itu metode Umi, Pak. Artinya, ya, jadi monggo artinya, tapi intinya bahwa kalau di masa pandemi ini yang artinya belajar di rumah, biasanya yang dilakukan ada pendamping, Pak. Dalam hal ini
ya tentu saja yang mendampingi diharapkan orang tua dari siswa itu sendiri. Ini tentu saja kemudian bisa direkam bahasa saya. Jadi bisa direkam, nanti dikirimkan ke ustazahnya, ke ustadznya. Di sama saya kira di berbagai tempat kegiatan-kegiatan pembelajaran dari rumah ini, termasuk sekolah-sekolah yang modelnya itu SDIT atau seperti apa, biasanya kan pasti setiap hari akan ada tugas. Bahkan bukan hanya membaca yang benar, sampai pada hafalan Pak Rafiq. Jadi saya kira menghafal misalnya juz ngama, mulai dari surat An-Naba misalnya dan sebagainya. Nah tentu saja nanti ya mulai dari tajwidnya harus benar, lafal-lafalnya itu harus betul, antara sin, shot, dot, dan sebagainya lah. Pokoknya penjenengan yang saya kira saya yakin tahu betul. Kemudian selain caranya yang bervariasi, juga aspek sebetulnya. Aspek yang dinilai itu kan juga banyak Pak itu tadi. Jadi bagaimana misalnya melafalkan, belum nanti kalau kita bicara tajwid misalnya, huruf nun atau tanwin ya misalnya kalau menghadapi huruf ba di depannya atau gimana bunyinya harus berubah bagaimana, itu kan aspek yang dinilai itu bervariasi, caranya itu juga bervariasi, dan itu biasanya membutuhkan sebuah instrumen atau alat. Nah, karena yang namanya evaluasi itu mesti tidak bisa dipisahkan dari pengukuran dulu. Kita bisa mengatakan bahwa orang ini jangkung, orang ini gemuk, orang ini kurus, orang ini pendek, dari mana? Kita ukur dulu berat badannya atau tinggi badannya. Setelah kita tahu, ternyata berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, baru kita bisa memberikan sebuah judge. Orang ini termasuk gendut, orang ini kurus, dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa sebenarnya evaluasi itu mesti diawali dengan sebuah kegiatan namanya pengukuran, di measurement. Sedangkan evaluation itu kan sudah judge. Mungkin nanti akan bisa ditambahkan Pak Bulkani maupun dari Pak Dede, tapi intinya bahwa yang namanya tadi juga bias, jadi ya kaitannya kalau tes itu dilakukan berulang-ulang itu ada sumber bias bahasanya itu, termasuk satu diantaranya tadi adalah carry out effect. Jadi nilai yang diperoleh pada tes yang kedua misalnya itu ada nilai yang sebetulnya itu diperoleh di bawah ketika tes yang pertama. Makanya kalau tes TOEFL itu kan harus ada jaraknya Pak ya. Minimal misalnya 6 bulan atau berapa ya kalau kita ikut tes TOEFL itu. Karena kalau jaraknya itu terlalu dekat, maka nilai yang diperoleh pada tes yang kedua itu tidak semata-mata karena kapasitasnya, tapi karena dia ingat saja kemarin itu, kayaknya kemarin soal ini keluar saya menjawabnya ini. Jadi hanya hafalan Pak itu. Jadi itu namanya bias yang disebabkan karena dibawa istilahnya itu carry out effect pada tes sebelumnya. Secara konsep tadi sudah disampaikan saya kira oleh Pak Bulkani maupun dari Pak Dede. Terima kasih, tentu saja itu bisa melengkapi. Tadi juga hanya memang model-modelnya kan variasi. Pak Dede juga menyebutkan, saya juga sebut tadi ada Kirkpatrick misalnya, itu dimensinya sama-sama 4, tapi senang apa tidak itu dari reaksinya seperti apa, kemudian apa yang dipelajari, kemudian sikapnya bagaimana, termasuk perilakunya seperti apa. Jadi bisa tes itu bisa lisan, bisa tertulis, bisa berupa perbuatan, termasuk tadi kalau misalnya membaca Al-Quran atau menghafal itu sebenarnya kan berpidato misalnya, atau deklamasi, apapun lah itu sifatnya itu tes perbuatan. Tentu saja instrumen yang dibuat untuk mengukur masing-masing aspek yang dinilai dengan bobotnya yang sendiri-sendiri itu bisa dikembangkan saya kira.
Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan Pak Vulkani maupun dari Pak Dede. Terima kasih Pak Fauzik. Monggo kami aturkan kembali. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Selanjutnya bisa disambung Bapak Dr. Vulkani. Monggo. Oke, terima kasih. Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Prof. Triyono bahwa kalau kita bicara pengukuran, termasuk pengukuran hasil belajar khususnya yang merupakan variabel laten, itu yang paling penting itu kita tetapkan dulu kriterianya apa, ukurannya apa, standarnya apa, ibaratnya standar evaluasinya lah. Sehingga dari situ akan lahir instrumen. Nah, poin-poin apa yang mau kita ukur dan sebagainya sehingga kita punya patokan untuk mengatakan seseorang ini berhasil apa tidak. Kita punya patokan untuk mengatakan orang ini tuntas apa tidak dalam membaca Al-Quran tadi misalnya begitu. Jadi saran saya kepada Mas Rofik tadi, pertama saya kira harus disusun lebih dulu, ditetapkan secara lebih baik tentang parameter apa, indikator apa yang akan diukur gitu ya. Nah, yang kedua, ini kan proses pengukurannya adalah pada proses pengukuran hasil yang disampaikan. Tetapi sebenarnya, masuk Pak. Sebenarnya hasil belajar itu bisa kita ukur juga dari prosesnya. Jadi ke depan ini kan proses pengukuran hasil belajar itu tidak semata-mata saya kira lagi mengukur hasil belajarnya. Mengukur efektivitas proses pembelajaran itu juga penting. Makanya tadi betul kata Pak Prof. Tri, misalnya mengusulkan model evaluasi CIPP dari Stapel BIM misalkan, itu kan mengukur dari proses konteks input sampai pada produknya, atau menggunakan Kirkpatrick tadi itu. Sehingga yang kita ukur itu tidak lagi semata-mata hasil dari proses pembelajaran, tapi juga keberhasilan itu kita lihat dari prosesnya. Apalagi ini yang diukur adalah aspek-aspek, sebutlah aspek-aspek kinerja ya, aspek-aspek perbuatan. Di mana pada saat seseorang itu diukur, itu perbuatannya itu bisa saja dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Misalkan saja ada kecemasan dan sebagainya pada saat pada saat diukur. Akan sangat berbeda pada saat kita melaksanakan tes tertulis. Kalau tes tertulis itu kan orang mungkin cenderung lebih tenang. Tapi kalau orang disuruh bicara di depan video, disuruh pidato, disuruh apalagi tadi misalkan membaca Al-Quran di depan video, direkam, itu bisa jadi orang gugup. Sehingga itu ada pembiasan di situ. Nah, jadi saran saya sepakat dengan Prof. Triyono tadi, pertama bahwa bisa direkam, Mas Rofik, ya. Kemudian rekaman itu bisa ditunjukkan kepada kita selaku pengukur. Yang kedua, bisa juga secara langsung dilaksanakan face to face seperti menggunakan model Zoom seperti ini. Jadi siswanya atau mahasiswanya suruh membaca, kita monitor di layar. Atau kalau mau lebih komprehensif, jangan hanya mengukur hasilnya saja, tapi juga mengukur proses efektivitas dari proses pembelajarannya. Saya kira itu tambahan saya, Prof. Tri, mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vulkani. Paparan-paparannya saling melengkapi. Nah, ini yang pakar linguistik. Ini penilaiannya Pak Dede Hasanuddin ini. Ya. Bagaimana pakar linguistik menjawab pertanyaan tersebut? Monggo, Pak. Ya. Pak Dr. Dede, silakan. Sebenarnya saya tinggal ambil kesimpulan ini. Dr. Yono dan Dr. Vulkani sudah ambil bagian saya, itu udah pinter-pinter. Memang saya selalu kolaborasi, Prof, antara matematik dengan bahasa itu. Bahkan ada mahasiswa saya meneliti model kausa, artinya membandingkan bahasa Indonesia dengan matematik, diaplikasikan dalam soal cerita. Itu menarik sekali, Prof. Jadi memang matematik dekat sekali dengan bahasa. Baik, Pak Karim ya tadi? Pak Rofik. Oh, Pak Rofik.
Saya bersedia Pak Ropik, membantu Pak Ropik, artinya kita sesama dosen siaplah bagaimana membuat proses evaluasi pembelajaran di era pandemi ini, Pak Ropik. Kebetulan saya diminta oleh satu perguruan tinggi untuk membuat evaluasi pembelajaran di era pandemi. Bagi saya bukan persoalan baik tes tertulis maupun tes lisan itu semua bisa dilaksanakan dengan era digital. Asal tadi kita pertama membuat dulu alat ukurnya. Apa yang akan diukur? Kita membuat dulu instrumennya. Jadi sekarang Pak, saya tidak membuat soal dulu Pak, tapi saya membuat kisi-kisinya dulu. Apa kisi-kisi yang diharapkan dari sikap yang diinginkan oleh murid kita? Dari kisi-kisi kita turunkan menjadi pedoman. Ada pedoman persekoran tadi Pak Triono ya. Ada pedoman persekoran. Kenapa dia dapat 80? Kenapa dia dapat 70? Kenapa dia dapat 60? Baru dari pedoman persekoran kita buat rubrik-rubriknya. Nah, rubrik-rubrik inilah yang akan menolong kita sehingga nilai kita betul-betul objektif dari kisi-kisi, pedoman, dan rubrik. Baru setelah itu kita membuat soalnya, Pak. Nah, inilah yang saya coba buat dalam evaluasi pembelajaran di era pandemi ini. Dan memang ternyata hasilnya baik untuk menulis, berbicara itu sama. Kita membuat dulu instrumen dan alat ukurnya. Pak Karim, bahwa kita pahami itu ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada sikap. Di era pandemi atau di tatap maya ini, tetap hal itu kita berlakukan. Kalau UAS, UTS kita kesampingkan lah ya. Untuk tugas, tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas ada yang pribadi, ada yang kelompok. Itu semua diunduh ke dalam aplikasi. Sikap, itu juga menjadi kriteria penilaian ketika perilaku mereka dalam tatap maya tidak sopan. Misalnya pakai kaos oblong, belum pakai kerudung, dia sudah membuka kameranya. Nah, ini dari sikap perilaku. Lalu bagaimana dari perbuatan? Nah, kalau dari perbuatan ini lebih mudah, Pak. Apalagi saya keterampilan berbahasa ya. Jadi saya punya rubriknya aspek kebahasaan dan aspek non kebahasaan. Lalu supaya menarik, saya sesuaikan dengan prodinya. Ketika prodi dia agama, maka saya minta dia ceramah atau berpidato. Tadi Pak Triono dan Pak Bulkani sudah menyampaikan. Lalu saya nilai kontennya, saya nilai bobot materinya. Itu dari aspek kebahasaannya. Aspek non-kebahasaannya bagaimana sikap dia, performan dia. Makanya saya pakai model pembelajaran Pat Patrick. Bagaimana perilaku dia, bagaimana gestur wajah dia. Itu sudah saya buat rubrik-rubriknya. Sehingga Bapak tinggal memasukkan, oh ini masuk ke rubrik ini masuk ke rubrik ini. Nah, itu dari aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaannya bisa kita lihat. Dengan demikian baik lisan maupun tertulis, karena kita sudah punya instrumennya, itu tidak masalah, Pak. Kita bisa kerjakan. Kemudian tadi, bagaimana sih menilai membaca Al-Quran? Kami di kampus memang dosen adalah ustadz. Artinya, kami diwajibkan bertadarus setiap perkuliahan dimulai. Ternyata hasilnya sangat baik, Pak Karim. Dari tadarus-tadarus itu direkam, dan disampaikan ke lembaga lembaga pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan mahasiswa menjadi Qori internasional. Jadi mereka dibina. Itu laporan dari dosen, Pak, di kelas ini ada yang bagus dalam membaca Al-Qur'annya, tolong dibina. Itu ketika kuliah sinkron. Lalu bagaimana ketika kuliah asinkron? Tetap mereka harus merekam. Baik lewat WA, voice note, atau mereka tadi merekam lalu di URL-kan, lalu diunduh ke dalam, diunggah ke dalam online learning Hamka. Artinya mereka tetap punya kewajiban baik sinkron maupun asinkron tetap tadarus. Dan dosen punya kewajiban menyampaikan kepada Wadek 4 bahwa tadarus sudah dilaksanakan dan ini ada mahasiswa-mahasiswa yang potensial untuk dibina. Terakhir tadi betul, pendampingan. Ini saya lihat anak saya yang SD. Jadi sekarang Pak, guru harus jemput bola. Assalamualaikum, ini Umi,
tolong ya nanti jam 8 videonya dibuka. Bilang sama Bunda, karena anak SD tidak boleh pegang handphone. Bilang sama Bunda, nanti Umi akan ini, adik baca surat ini sampai surat ini. Ayat ini sampai ayat ini. Itu kalau sinkron. Itu betul. Gurunya membuka, silakan. Fahim, baca ayat 1 sampai ayat 5 surat Iqra. Atau asinkron. Al-Fahim, ini Umi, tolong nanti Umi kasih waktu 3 hari. Jangan lupa nanti dikumpulkan ke Umi, Al-Fahim ajan. Al-Fahim membaca ayat ini, ayat ini. Saya yakin gurunya juga sudah punya ilmu tajwidnya. Sehingga terakhir kemarin, itu ada perlombaan digital, perlombaan maya, perlombaan azan. Bisa dilakukan di rumah. Karena apa? Tadi, alat ukurnya, instrumennya, secara linguistik sudah memenuhi syarat. Begitu Pak Karim, jadi tidak ada masalah. Terima kasih Pak Fauji. Saya kembalikan ke moderator. Baik, menarik sekali ini pikiran-pikiran para pakar untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana untuk menilai praktek linguistik ini. Ya. Saya jadi terpesona sekali ya, Pak. Pikiran-pikiran, wah saya kok masih jauh untuk mengarah ke sana. Ini sangat luar biasa sekali. Ternyata ribet juga ya. Karena pandemi ini ternyata bisa merubah nilai. Tidak hanya mengubah nilai, tapi juga mengubah penilaian. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang butuh tenaga ekstra dan ketelitian menurut saya. Baik saudara-saudara sekalian, masih ada sedikit waktu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mengemukakan pendapat. Forum ini bebas untuk mengemukakan pendapat. Pak Fauji ada di chat yang mau tanya itu. Oke, silakan. Dari siapa ini ya? Silakan, langsung saja bersuara. Tidak bisa deteksi. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, saya Pak Fauzi. Oke, Pak Agus Juliantoro, silakan Pak Ya, Agus Juliantoro. oke. Terima kasih kepada para pembicara. Kita tahu bahwa pandemi itu menyebabkan model pembelajaran yang baru. Padahal kita sudah terbiasa dan menjadi kebiasaan kita di dalam proses pembelajaran. Otomatis ada banyak kendala, baik itu dari guru atau dosennya, dan kendala dari siswa atau mahasiswanya. Belum lagi kendala dari server atau aplikasi penggunaan Zoom meeting misalnya, YouTube atau yang lain. Nah, permasalahannya sekarang belum tentu kita bisa mendeteksi apa yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa ketika mengikuti daring. Yang kita lihat adalah bahwa mahasiswa atau siswa, terutama mahasiswa ini, lebih cenderung ke presensi hadir, setelah itu ditinggalkan. Atau kalau tidak, istilah Jawanya disambi. Disambi olahraga, disambi nanam, disambi macam-macam. Ya, itu yang terjadi saat ini. Belum lagi masalah tidak punya pulsa, tidak ada jaringan, jaringannya istilahnya gangguan, trouble. Belum lagi dosennya juga tidak mampu menjadi host yang baik, sehingga ketika menyampaikan materinya pun juga tidak tersistematika. Nah, kami mohon diberi solusinya bagaimana menyampaikan secara baik,
Karena ini menyangkut budaya yang sudah lama dan ini baru. Tidak mudah mengubah model semacam ini sedemikian rupa dan cepat. Tapi lebih cenderung ke implementasinya, bukan teoritisnya. Kalau tadi kan banyak yang teoritis. Implementasinya kita harus bagaimana. Terima kasih Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Yuliantoro. Pak Agus Yuliantoro itu dari mana Pak ya? Dari Pak Tri, Unbida Klaten. Terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Wahyudi. Monggo Mas Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dari tadi sudah perwakilan daripada para guru dan dosen, tapi kali mungkin kita dari suara mahasiswa. Ya. Ya, jadi menarik dari sekali. Perguruan mana Mas Wahyudi? Kampusnya? Dari UMM, Pak. UMM, ya, silakan. Ya. Jadi menarik penjelasan yang sudah disampaikan oleh 3 pemateri tadi, bahwa kita melihat bahwa memang dampak daripada pandemi ini dia merubah segala aspek kehidupan kita, baik dari sisi pembelajaran, psikolinguistiknya. Tapi sini pertanyaan saya, Pak, kita lihat bahwa dampak pandemi ini dan proses belajar online juga dia menjadi hal yang baru, baik itu bukan hanya untuk generasi milenial seperti kita, dan juga mungkin untuk para dosen, karena proses ini proses baru buat kita semua. Bahkan ini juga menjadi hal baru buat para orang tua, karena tadi disampaikan oleh Prof. Triyono tadi bahwa proses pembelajaran siswa juga harus didampingi oleh orang tua. Sehingga kita lihat bahwa ini juga hal yang baru kepada orang tua. Otomatis secara psikososialnya itu dia berdampak sekali. Pertanyaan saya adalah, kira-kira riset yang dilakukan oleh para pemateri itu dari sisi psikososialnya dia berdampak atau tidak? Mungkin seperti itu Pak, dikembalikan. Dan ada juga kalau misalnya kalau ada berdampak, kira-kira bagaimana solusinya, kan kasus-kasus terhadap psikososial terjadi kepada siswa dan orang tua itu dia dampaknya seperti apa? Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Mas Wahyudi atas pertanyaannya yang mencoba untuk perspektif yang berbeda. Kalau Pak Agus tadi menanyakan tentang next what, ya, dengan kondisi yang seperti ini, pelaksanaan pendidikan itu harus seperti apa. Sedangkan kalau Mas Wahyudi itu lebih melihat pada aspek sosiopsikologisnya. Memang tidak dipungkiri, selama masa pandemi ini, ketika anak-anak belajar di rumah, itu banyak orang tua yang mendampingi itu pada frustrasi, stres. Kalau menurut saya, syukur. Kenapa? Dengan seperti itu, para orang tua itu akan paham bagaimana tugas berat seorang guru itu. Makanya kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit dilaporkan polisi, dikit-dikit dilaporkan polisi. Pasti Pak Prof. Triyono itu akan protes kalau seperti itu. Nah, baik, monggo silakan Pak Dr. Bulkani dulu terkait dengan kedua pertanyaan ini. Monggo Pak Dr. Bulkani. Makasih Pak Fauzik. Izin Prof. Triyono dan Pak Dede, saya duluan memberi pendapat. Pertama pertanyaan dari Pak Agus tadi ya, tentang what next-nya ini, seperti apa kondisi kita seperti sekarang. Saya melihat begini, bahwa kondisi pandemi ini kan sebuah keadaan yang memang harus kita hadapi. Dan kemudian dunia pendidikan bereaksi, merubah proses pendidikan, proses pembelajaran itu menjadi daring. Salah satu kelemahan tentu seperti disampaikan Pak Agus tadi, bahwa kita nggak tahu tadi apakah mahasiswanya di sana tidur atau apa. Tetapi itu kan fenomena yang saya kira agak sulit kita hindari. Caranya bagaimana? Kita harus melihat bahwa memang proses pendidikan yang kita laksanakan ini sekarang orientasinya apa nih? Kan berorientasi pada hasil misalkan. Tujuan pembelajaran kita apa? Nah, yang penting bagaimanapun prosesnya, apalagi dalam konsep merdeka belajar oleh yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita ini. Ya, orang bisa belajar dari berbagai sumber, belajar dari manapun, learning is mobile, dan sebagainya. Sehingga yang penting itu adalah hasilnya bisa dicapai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, dalam konteks inilah makanya saya katakan
saat di awal tadi bahwa dalam konteks pembelajaran daring itu posisi proses penilaian yang di dalamnya ada pengukuran, kata Pak Tri tadi, itu menjadi penting gitu. Kenapa? Karena memang dari situlah kita bisa menilai keberhasilan seseorang. Jadi mau prosesnya bagaimanapun, yang penting tujuan pembelajaran kita tercapai. Kalau secara praktis, saya biasanya mengimplementasikannya itu dengan cara memberi banyak tugas, Pak Agus. Jadi kita kan kalau proses tatap muka begini kan juga tidak bisa terlalu lama, ya kita capek ngomong, kemudian mahasiswa mungkin juga capek dengarnya ya, apalagi tadi sambil tiduran. Tapi yang penting tugasnya dibanyakin, tugas-tugas yang relevan. Kemudian diperkuat pada pengukuran hasil belajarnya. Itu saya kira untuk Pak Agus. Kemudian untuk Pak Wahyudi, ya, Mas Wahyudi dari UMM, saya melihat bahwa memang bangsa ini dengan adanya COVID ini menjadi bangsa yang juga belajar melek teknologi, khususnya guru, dosen, mahasiswa dan siswa, pendidik dan peserta didik. Kita menjadi belajar banyak tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi. Selama ini kan kita memang orang Indonesia itu masih dalam hal penggunaan teknologi belajar jarak jauh ini masih tertinggal, walaupun ternyata konsumsi kotanya kita paling tinggi di dunia ya. Bahkan kita lebih tinggi loh daripada Amerika pun konsumsi kota, tapi kan kotanya kita gunakan selama ini untuk Facebook, untuk gibah dan sebagainya. Nah, saya kira ini proses kejadian yang bisa membelajarkan kita semua. Ingat bahwa proses belajar itu bisa kita capai dari dua cara, bisa dengan cara mandiri. Tetapi saya melihat bangsa Indonesia, mohon maaf ya, lebih banyak dia belajar dari proses karena dipaksa, ya, diformat gitu. Nah, jadi dalam konteks ini tentu keadaan pandemi ini memformat bangsa ini menjadi harus terbiasa menghadapi era di mana kemampuan teknologi, di mana perkembangan khususnya teknologi informasi itu kita gunakan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi secara psikososial saya kira memang ada pengaruhnya, tetapi ini bagus pengaruhnya itu dalam konteks pendidikan, yaitu membelajarkan kita semua agar kita semua ini lebih melek kepada teknologi. Satu kata kunci Mas Wahyudi, saya pernah, ini di konteks saya Kalimantan, saya pernah menatar ada 58 guru, tapi ini guru SD. Saya mengajar, menatar tentang bagaimana memprogramkan atau menjalankan program SPSS Pak Prof. Tri. Saya suruh ngidupin komputer saja tuh masing-masing kepala sekolah separuhnya nggak bisa nyari tombol on sama off-nya, Pak. Itu bayangan. Ya, jadi tapi dengan adanya pandemi ini saya kira semua akan sangat terbiasa. Kita orang-orang tua akan mengejar ketertinggalan dibanding anak-anak milenial kita. Makasih, itu aja Pak Dr. Fauzi. Terima kasih Pak Dr. Bulkani. Monggo, pakar linguistik. Nah, ya. Yeah. Terima kasih Pak Yulianto dan adik kita Wahyudi. Ini dari Papua atau dari mana ini? Wahyudi dari mana? Maluku, Prof. Oh, Maluku. Ya. Ya. Salam dari Maluku ya. Sekarang di UMM berarti ya. Baik, saya jawab dulu Pak Yulianto. Begini Pak Yulianto, memang tidak siswa, tidak mahasiswa, kebiasaan bangsa Indonesia ini ngakali ya. Tapi saya sepaham dengan Pak Bulkani. Ngakali itu selama dia dapat menciptakan sebuah UKIM, kinerja tadi tidak masalah. Jauh-jauh sebelum pandemi ini terjadi, ada kampus, tidak usah saya sebut, ada negeri, ada swasta yang memang sudah melaksanakan kegiatan blended learning ini. Dan mereka bisa melaksanakan. Artinya memang kebiasaan-kebiasaan itu sudah ada sejak dulu,
dan sekarang jadi mendunia. Nah, inilah yang tadi saya katakan perubahan mindset tadi. Yang dikatakan tadi memformat kalau kata Pak Bulkani ya. Saya pakai perubahan mindset kita. Kenapa? Saya setuju. Einstein mengatakan ternyata otak kita itu kosongnya 95%. Yang 5% saja baru diisi. Nah, sisanya kemana? Nah, dengan adanya pandemi ini, mudah-mudahan yang 95% itu terisi. 5% pun masih dibagi-bagi. Bukan untuk belajar, tapi buat WA, buat gosip, buat main game. Nah, dengan pandemi ini memang secara psikologi mereka terbebani di satu sisi ya. Tapi di sisi lain mereka harus membiasakan diri hidup di cara yang baru. Terkait dengan presensi Pak Yulianto, kalau asinkron no problem. Dia mau presensi kapanpun no problem. Yang penting yang saya lihat hasil kerjanya. Ketika saya berikan tenggat waktu, itu namanya assignment ya, artinya penugasan. Saya berikan tenggat waktu, masukkan dari pukul 18.00, tenggat waktunya sampai 5 hari setelah itu 23.45. Kalau mereka masuk, itu sudah saya anggap presensi. Karena bagi saya presensi bukan hal yang utama, tapi hasil tadi. Itu kalau sinkron, kalau asinkron. Tapi kalau sinkron, saya menggunakan 2 cara. Cara pertama, mereka saya minta buka kamera. Saya lihat satu persatu mereka hadir. Ketika saya memberikan materi, silakan tutup kamera. Dia mau mendengarkan sambil bekerja, dia mau mendengarkan, yang penting dia ada di situ. Dan kita ketika presensi terakhir, kita panggil satu persatu, dia ada. Ketika dia tidak ada, maka kita anggap dia tidak ikut sinkron. Pernah ada kejadian, Pak, mahasiswa saya dia lagi Gojek online. Saking takutnya sama dosennya, itu kameranya dibuka sambil naik motor. Saya marah sekali. Anda sudah merusak diri Anda. Anda sudah tidak mematuhi aturan lalu lintas. Matikan kamera, silakan Anda dengarkan saja. Atau Anda berhenti dulu, setelah menurunkan penumpang, baru Anda silakan ikuti kuliah. Karena namanya kuliah online ini di mana saja. Mau di bawah pohon, mau di warung, mau DPR di bawah pohon rindang, itu silakan. Jadi saya bisa pahami seperti itu. Jadi presensi mereka silakan saja ketika tugas sudah masuk, mereka sudah punya hak untuk presensi. Kuota, ini baru baca semalam saya Pak. Menteri Keuangan Sri Mulyani itu akan menggelontorkan 71,2 triliun kuota untuk dosen dan mahasiswa seluruh Indonesia. Pak Uji, jujur Pak, saya sudah 3 kali dapat Pak. September, Oktober, nah November udah masuk. Jadi sudah dapat 50 giga. Dan itu mahasiswa juga dapat. Bersyukurlah, alhamdulillah. Artinya apa? Memang disadari layanan internet belum merata ke seluruh Indonesia. Tapi pelan-pelan secara bertahap ini akan, karena memang prediksi pemerintah pandemi ini tidak akan berakhir sampai di sini. Bahwa pembelajaran di era new normalnya akan terus sampai ke depannya. Terus terakhir, Bapak Uji tahu Lolita Pak? Lolita. Belum Pak. Itu akronim Pak. Kita ini Lolita Pak. Lolos 50 tahun. Dengan istilah anak sekarang gaptek. Gagal pengetahuan teknologi. Bagaimana caranya? Saya masih muda Pak. Bapak sih masih ganteng. Kalau saya udah benar ini. Kalau saya dengan Pak Triyono udah Lolita itu. Nah, ada 2 cara yang kami lakukan Pak Yulianto. Yang pertama pelatihan. Jadi ketika perkuliahan akan dimulai, kita melakukan pelatihan lewat tatap maya berulang-ulang. Bagaimana tadi kata Pak Bulkani, saya seling kalau PPG ada yang bisa pegang laptop, itu masih bingung. Ada yang bisa pegang laptop. Pegang aja laptopnya saya bilang, itu kan linguistik ya. Oh pegang, bisa Pak pegang. Ada yang bisa mengoperasikan laptop, itu Pak laptopnya bagus-bagusan. Tapi ketika suruh mengoperasikan, mereka angkat tangan, apalagi yang dari daerah-daerah. Saya setuju Pak, saya kan PPG-nya seluruh Indonesia. Angkat tangan mereka. On-off-nya dia cari kemana-mana itu. Nah, pelatihan. Jadi kita dosen-dosen yang Lolita itu diberikan pelatihan dulu supaya akrab dengan proses digital ini. Yang kedua pendampingan Pak. Kita ada dosen senior dan ada dosen junior.
Junior ini rata-rata sudah S2, bahkan ada yang sudah S3. Mereka diberikan kewenangan untuk mendampingi dosen senior dalam hal digital. Jadi proses pembelajaran harus transformasi ilmu dari yang muda ke yang tua berjalan. Nah ini alhamdulillah bisa dilaksanakan. Mungkin itu Pak Yulianto. Terus untuk Wahyudi, benar Wahyudi, bahwa memang di zaman milenial ini baik dosen maupun mahasiswa dituntut hal yang sama. Tadi saya sudah katakan bahwa baik dosen maupun mahasiswa harus sama-sama melek. Soal pendampingan, kalau pendampingan memang jujur banyak yang dibuatkan oleh orang tua, itu masih terjadi. Artinya bukan anaknya yang bekerja, ini di tingkat SD. Di tingkat mahasiswa juga ada yang copy paste dari kawannya. Bagaimana caranya? Saya sekarang menerapkan Turnitin. Karena plagiasi itu sudah sangat dilarang di dunia akademik. Jadi sebelum mereka mengunggah tugas akhir, mereka wajib Turnitin dan mereka wajib melampirkan Turnitinnya. Dari situ saya bisa mengkalkulasi, bisa menilai, bisa mengelompokkan mana Turnitinnya yang tertinggi, sedang, dan terendah. Dan mana batas yang masih bisa kita berikan. Dari situ bisa kita pahami. Terakhir, psikolinguistik. Betul. Memang psikolinguistik ini kan gabungan dari linguistik dan psikologi. Sosiolinguistik gabungan dari linguistik dan sosiologi. Ini sekarang berpadu menjadi satu. Secara sosiologi, orang tua, bapak, ibu, kakak justru akan akrab dengan anak-anaknya, dengan adik-adiknya. Ada kedekatan, ada keakraban, ada perhatian, ada empati. Dan dia bisa membantu memberikan yang dia mampu. Memang ada orang tua, aduh, stres ini. Ini yang belajar bukan anak tapi saya. Tapi lambat laun akhirnya kondisi ini dia terima, ya. Itu dari segi sosiolinguistik. Sekarang dari segi psikologinya, ya memang cara psikologi terbebani. Tetapi ada satu kata kunci, tebar pesona. Jadi seorang dosen atau seorang guru tidak harus menakuti mahasiswa, tapi mendekati dengan cara persuasif bahwa tugas yang Anda buat, penelitian Anda buat bukan untuk saya, tapi bukan untuk kepentingan Anda di masa depan. Nilai Anda yang menentukan. Saya nggak bisa kasih A, kasih B, kasih C. Tapi Anda lah yang bisa menentukan saya harus dapat A, harus dapat B, harus dapat C. Dengan begitu dia tergugah. Terus yang kedua, bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah tabungan. Tabungan atau portofolio ketika nanti Anda jadi sarjana. Oh, ternyata saya pernah ini, ternyata saya pernah itu, saya punya hasil ini. Bahkan banyak sekarang mahasiswa di era pandemi ini menghasilkan inovasi-inovasi baru yang di luar dugaan kita. Artinya secara psikologi dia juga tertarik untuk melakukan sebuah pembaharuan baik dari proses pembelajaran maupun dari karya-karya yang inovatif. Begitu Pak Fauzi, terima kasih. Baik Pak Dr. Dede, terima kasih. Berikutnya perlu pemikiran-pemikiran dari Prof. Triyono terkait dengan dua pertanyaan tadi. Tapi sebelumnya, kalau Profesor itu saya tambah satu lagi pertanyaannya, Prof. Karena ini ada yang menchatting ini. Termasuk tambahan pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi atau menanggapi guru-guru, terutama guru SD, yang masih hanya memberi tugas tanpa memberikan penjelasan lanjut mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Ini pertanyaannya dari saudari Esti Setiawati, mahasiswa Universitas Widya Gama Klaten. Monggo Prof, ditanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya kira di awal sebagai pengantar tadi saya sudah sampaikan bahwa COVID-19 ini mengacaukan bahasa saya. Segala tatanan kehidupan manusia. Dan itu sampai hari ini masih mengancam dari segi kesehatan, dari ekonomi, termasuk di pendidikan. Kemudian kita itu, maksud saya kita itu ya guru, ya dosen, ya siswa, ya mahasiswa, termasuk orang tua. Itu kan dipaksa sebetulnya. Karena apa? Secara tiba-tiba tanpa ada persiapan sebelumnya, ya harus melakukan cara sistem pembelajaran yang dari rumah, tidak tatap muka. Sehingga tadi Pak Agus menyatakan selama ini itu kan sudah dianggap mapan dengan
sistem tatap muka itu. Kemudian secara tiba-tiba harus berubah begitu, belajar dari rumah. Dan itu tadi kendalanya banyak sekali sudah disebutkan. Memang agak susah itu bagaimana mendeteksi. Saya pun percaya Pak Fauzik, kalau peserta kuliah hari ini itu 100 orang atau berapa, kan bisa saja disambi apa saja sebetulnya itu. Ya. Saya pernah kuliah dengan mahasiswa saya itu, tapi masih jujur mahasiswanya ya. Izin Pak, mau layat Pak, perso layat Pak ya. Jadi kuliah tengah-tengah kuliah itu, Pak saya mau izin dulu, ini tetangga saya ada yang meninggal, saya harus layat dulu. Nah, gimana seperti itu memang tidak bisa dihindari begitu. Dan sebenarnya kan juga banyak Pak ya, banyak platform yang bisa kita gunakan. Bisa dengan WA Group, dengan Google Classroom, dengan kalau Zoom kan mungkin harus harus biaya lebih besar. Kadang-kadang mahasiswa itu juga mengeluh begitu, mengeluh kaitannya dengan beban harus beli pulsa dan sebagainya. Ya beruntung Pak Dede kalau sudah menerima bantuan, kami itu belum ya. Artinya saya juga belum Prof sama ini. Terdaftar saja. Kemudian ya tadi Pak Bulkani menjelaskan mengenai orientasi. Di orientasi pembelajaran itu kalau kita mau ya mestinya kepada standar nasional pendidikan tinggi yang 8 itu ya. Jadi terutama untuk proses pembelajaran kan mulai dari standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pendidik, pengelola, sampai pada pembiayaan dan penilaian. Nah, mestinya orientasinya kepada sana. Isi pembelajarannya minimal apa, kemudian prosesnya bagaimana dan sebagainya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara pada era new normal, saya memaknai itu sebagai blended learning, Pak. Jadi blended itu adalah gabungan kombinasi antara tatap muka dengan belajar dari rumah secara online. Jadi secara bergantian karena jenuh bahasa saya. Tadi hasil survei di Jawa Timur itu menyatakan bahwa lebih dari 85% siswa mengatakan jenuh, bosan, dan bisa membuat stres ternyata. Nah, dari Dirjen Dikti pun dengan ketika dengar pendapat dengan DPR juga menjelaskan bahwa lebih dari 90% mahasiswa itu berkeinginan untuk kembali istilahnya itu pada tatap muka, bertemu dengan dosennya itu akan lebih. Tapi memang sulit untuk dihindari gitu. Nah, saya punya teman juga yang sedang kuliah begitu, sedang kuliah mengambil S3 kemarin ketika ujian tengah semester itu ya bahasa saya juga gimana karena juga tidak ada tatap muka, bahkan kalau non sewu karena memang open book bahasanya itu boleh buka siapa saja kan akhirnya juga ya saya kalau boleh cerita ada kemungkinan saja ada temannya yang ikut membantu ketika mengerjakan soal ini Pak Bulkani. Jadi kan betul. saja ya, Pak, ya? bisa dilakukan begitu. Hal itu memang agak susah. Kemudian yang kedua dari Mas Wahyudi memang kaitannya dengan pendampingan orang tua itu selama ini kan orang tua kita khususnya untuk anak-anak di sekolah rendah, maksud saya sekolah rendah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak itu ke sekolah, ke gurunya. Makanya sekarang kalau kita lihat SD yang full day bahasanya itu dari pagi sampai sore itu kan laris manis ya Pak Bulkani ya. Laris manis. Padahal mereka itu bayarnya mahal loh. Bayarnya mahal tapi begitu laris manis begitu. Bahkan saya pernah coba bayangkan begitu ada anak seorang dosen kami di sini masuk di sebuah SD IT, SD IT maksudnya, itu uang pangkalnya itu lebih mahal dari uang pangkal masuk ke kampus kami Pak Bulkani. Jadi uang pangkalnya masuk SD itu lebih besar daripada
Artinya kalau digunakan untuk membayar uang pakal di Unbida itu masih susuk itu, masih kembali itu. Iya, betul. Nah ini kan laris manis begitu. Nah, begitu tiba-tiba paksa harus mendampingi anaknya tadi misalnya. Jadi ada teman yang kebetulan mengajar juga di dulu alumni begitu, alumni S2 saya di sini, kemudian ketika bertugas itu mengeluh juga karena ada anak yang ternyata untuk kelas 1 yang namanya membaca saja itu masih harus mengeja. Gimana dia harus seorang guru itu membelajarkan meskipun didampingi oleh orang tuanya, karena orang tuanya sendiri kan memang barangkali juga tidak punya bekal itu yang cukup tentang bagaimana mendampingi anaknya begitu. Jadi memang tadi ya jenuh, bosan, bisa stres, tapi kita tidak bisa, kayaknya harus bersabar. Kita harus bersabar menunggu kebijakan dari pemerintah yang cerdas, yang cepat, bagaimana segera kita bisa keluar dari ini. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Terkait guru SD itu, Prof. Ya, yang banyak memberikan tugas tanpa ada penjelasan. Ya. Jadi memang ya agak susah juga sebetulnya itu. Karena memang namanya, saya punya teman juga yang kebetulan anaknya kelas 4 di sebuah sekolah dasar. Kemudian itu saya ikutilah begitu. Itu hampir setiap malam, itu sampai jam 21 malam. 21 malam baru selesai, harus mengirim begitu tugas dari ustazahnya. Ini ustazahnya. Karena kadang-kadang anak itu ketika diajak belajar sore begitu, pengen main dulu Pak gitu. Bu, aku nanti aja Bu, mau main dulu Bu. Begitu. Jadi sehingga ibunya harus menyesuaikan jadwal anaknya kapan dia bisa didampingi untuk belajar. Jadi, makanya tadi saya kadang-kadang bisa tahu kalau bagaimana dia harus menghafal Al-Quran ini, menghafal surat Al-Mulk misalnya dari ayat 1 sampai ayat 5 misalnya. Jadi sebetulnya tujuan dari Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak itu harapannya begitu, harapannya memang supaya intinya anak itu kan juga belajar. Dan yang penting lagi sebetulnya menurut saya, yang penting harus ada balikannya. Artinya tugas yang diberikan itu harus dikoreksi, begitu ya, harus dikoreksi, kemudian hasilnya apapun harus dikembalikan kepada siswa, sehingga kalaupun ada yang keliru, siswa itu tahu di mana letak kesalahannya. Nah, yang susahnya itu kalau itu ya Pak Bulkani, dikasih tugas terus gitu, tidak pernah ya dikoreksi, tidak pernah dikoreksi bahasa saya, sehingga kan tidak tahu tidak tahu yang benar yang mana begitu. Ya mohon maaf kadang-kadang saya ini termasuk dosen yang mungkin termasuk Pak, tidak terlalu banyak ngasih tugas karena memang tadi saya malas ngoreksinya. Mohon maaf itu, karena itu konsekuensi bagi saya kalau saya ngasih tugas itu mesti harus saya koreksi dan harus saya kembalikan pada mahasiswa supaya mereka tahu. Terima kasih Pak Faujik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tentu saja karena ini juga baru baru pertama begitu. Kebetulan waktu itu saya juga tidak ikut rapat untuk secara teknis barangkali, sehingga saya hanya tanya tadi dari teman saya gimana toh itu sebetulnya gitu. Jadi, tapi saya kira apapun formatnya, saya yakin ini bisa memberi manfaat, memberikan pencerahan bagi kita semuanya yang ya syukur yang sudah tahu bisa lebih tahu, saya kira itu ada manfaatnya. Terima kasih tentu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mohon maaf. Salam saya untuk semuanya, termasuk Mas Bulkani. Apa kabar ini? Alhamdulillah Prof, sehat Prof. Betul. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi, Prof. Bulkani atas
Terima kasih, Prof. Terima uraian-uraiannya. kasih, Prof. Dan Prof. Terima kasih. Sebentar. Nggih. Baik, saudara-saudara sekalian, karena keterbatasan waktu, sebenarnya diskusinya sudah mulai gayeng, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Triyono, Dr. Bulkani, dan Pak Dr. Dede atas kesempatannya untuk mencerahkan ya pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kondisi dunia pendidikan kita saat ini dan apa yang harus kita lakukan dan prediksi-prediksi yang tadi sempat saya simpulkan tentang pendidikan di masa yang akan datang. Tentunya pikiran dari para pakar ini kita harapkan menjadi inspirasi kita selaku pelaku pendidikan untuk masa depan generasi yang sama-sama kita banggakan. Saudara-saudara sekalian, titipan dari panitia itu silahkan Anda mengisi data terkait dengan itu, terkait dengan kegiatan ini untuk penerbitan sertifikat kepesertaan pada webinar pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Triyono, Dr. Bulkani, dan Dr. Dede atas kesempatannya. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.